mulia bukan orang Bugis, bukan orang Madura. Yang mulia orang yang paling bertakwa. Kebetulan ditakdirkan kita lahir, suku saya Betawi, suku saya Bugis, saya orang Makassar, saya orang Madura, saya orang, bukan itu yang penting. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kalimat arafa juga bermakna mengenal. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Gimana cara untuk mengenal Allah? Kenali diri kita sendiri. Min aina ji'tu, dari mana aku berasal, dan kemana kita akan pergi nanti. Betul nggak Pak? Ya kan, kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan kita bukannya tanpa alasan. Betul nggak nih? Diciptakannya kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia buat ngapain? Beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bukan sia-sia ibadah di dunia. Kita pasti akan kembali menghadap Allah. Jangan sampai kita hidup di dunia nggak kenal diri kita. Kita mau ngapain? Ada orang hidup tanpa tujuan. Ada nggak tuh? Bapak gimana Pak? Saya mah Pak Ustadz, orangnya ngalirnya kayak air Pak Ustadz. Emang kali gitu. Orang tuh punya tujuan gitu. Kemarin saya sampaikan mungkin dalam manasik ya, ada namanya mikot dalam kehidupan. Masih ingat hadirin? Bahwa ada batasan dalam hidup kita. Mikot yang pertama kan kemarin kita umroh, betul nggak? Orang tuh kalau udah ngelewatin mikot takut banget melanggar, betul nggak? Jangankan muka-muka kena rambut selembar diumpetin gitu, diumpetin takut ketahuan. Jangankan pakai minyak wangi, minyak anginnya takut. Dalam hidup ini ada mikot namanya. Ada batasan. Kalau sudah melewati batasan itu, ada yang tidak boleh, ada yang tidak pantas. Ingat mikot yang pertama kapan? Saat kita balik. Harus beda yang sudah balik dengan belum balik. Kalau belum balik, belum wajib nutup aurat. Udah balik, wajib nutup aurat. Ya nggak nih? Kadang-kadang ada orang nggak sadar mikot, udah balik, lagunya kayak belum balik. Ada nggak tuh Bu? Ada perempuan umurnya udah banyak 40 tahun, pakai celana gemes. Ada nggak tuh? Namanya nggak sadar mikot dia. Iya nggak? Udah balik kayak belum. Bapak-bapak udah berumur, nggak sholat. Padahal kalau udah balik wajib sholat. Namanya sadar mikot namanya. Mikot yang kedua apaan dalam hidup kita? Manakala kita menikah, harus beda yang sudah menikah dengan belum menikah. Betul nggak nih? Kadang-kadang di tanah air, saya ngajar di kantor-kantor, kadang ada perempuan udah nikah tapi lagunya kayak anak gadis. Ada nggak nih? Banyak yang nanya, ya udah nikah belum sih? Udah mau nikah anaknya. Kok lagunya kayak perawan aja sih? Iya gitu. Udah punya istri, udah punya anak, lagunya kayak bujangan. Ada nggak nih? Yang mana orangnya? Namanya nggak sadar mikot namanya. Nggak sadar mikot. Harus beda yang udah nikah dengan belum nikah. Kalau belum nikah nih, masih jomblo ya. Mungkin dia kondangan kali, telangat kelingut nyari jodoh, ya nggak nih? Ya nggak? Ini kadang kondangan sama istrinya nih, gandengan. Mata telangat kelingut, kata istri, woi mata woi. Maaf deh, aku hilap mulu kalau kondangan. Namanya nggak sadar mikot, Yang ketiga, kapankah mikot dalam kehidupan? Saat kita berusia 40 tahun. Harus beda yang sudah 40 dengan belum 40. Orang mengatakan life begin at 40. You understand? I am know. Kehidupan yang sebenarnya bermula saat umur kita 40. Ada yang udah 40 di sini? Wah, ada 40 semua yang belakangnya nih ya. Harus beda yang sudah 40 dengan belum 40. Kalau masih ya 17, 20, kumpul ngomongin apaan nih? Ngomongin jodoh, pengen punya motor, punya mobil enggak? Udah 40 ngomongin berubah nggak nih? Berubah, ngomongin herbal, kulit manggis, kudu, nih ya. Udah mulai fokus juga berubah kan? Harus beda yang sudah 40 dengan belum 40. Orang bilang 40 usia kematangan. Di usia berapa kan Muhammad jadi Nabi? 40. Orang sering bilang 40 standar kesuksesan. Kalau 40 belum berubah juga, kapan berubahnya bang? Ya enggak?
Mikot yang keempat saat orang berusia 60 tahun. Harus beda yang sudah 60 dengan belum 60. Yang 60 lebih fokus lagi beribadah. Mohon maaf nih, kayak Pak Haji Dadang, Masya Allah, mohon maaf ya Pak Haji. Dia paling rajin itikaf. Sampai susah saya nyariin. yang lain belum ke Raudah, dia udah ke Raudah. Kalau usianya 60 tahun udah biasa. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Beliau ini mantan polisi, mohon maaf nih Pak Haji. Perwira ya. Mohon maaf kalau saya salah ngomong. Nggak salah lagi saya. Mohon maaf Pak Haji ya. Ya, baris krim beliau dulu. Jadi harus beda yang udah 60 dengan belum 60. Dalam sebuah hadis apa kata Nabi? A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu ila sittina sanatan. Allah masih berikan kesempatan orang tobat sampai umurnya 60 tahun. 60 belum berubah juga, nungguin apaan? Nah, ini nggak nih? Nah, ini jadi yang kedua, kalimat Arafah mengenali diri kita. Dari mana kita berasal? Buat apaan kita hidup? Kita berumah tangga bertahun-tahun, mohon maaf, harus udah, jangan dari awal nikah sampai sekarang masalah kita itu aja gitu. Masih ribut aja ribut. Udah dong istriku, Beb, jangan ribut lagi Beb. Ya enggak Beb? Udah. Ayang, ini ayang nih. Ayang Beb. Suami tercinta, ya enggak? Udah dong, kita nikah udah berapa tahun ini. Jangan masalah kita dari dulu sampai sekarang masih itu juga. Ya enggak? Harus ada peningkatan. Amin. Mudah-mudahan yang sifatnya pribadi udah selesai. Kemarin saya sampaikan istri kita, suami kita ada jodoh terbaik buat kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, jadi Arafah bermakna mengenal, memahami. Nah, hari ini kita kumpul di sini, ya nggak? Kita merenung nih, berapa umur kita sekarang? Berapa amal kita? Seandainya amal soleh, kan kata Nabi, kalau orang meninggal semua ditinggal, ya nggak? Yang ngikutin apaan? Amal perbuatan. Kalau amal ibadah itu baca Quran, udah berapa banyak baca Quran kita? Kalau amal ibadah itu puasa sunnah, berapa banyak puasa kita? Kalau amal ibadah itu sedekah, infak, berapa banyak sedekah kita? Jangan-jangan kita merasa udah banyak, pas menghadap Allah kita nggak punya apa-apaan. Maka insya Allah ini pulang umrah harus ada azam, tekad ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah tentang dalam hidup ada namanya kesempatan emas, golden chance, al-fursah al-zahabiyah. Satu hari Nabi Muhammad sedang khutbah di Masjid Nabawi dekat Raudah tuh. Nah, dulu tuh mimbar Nabi ada tiga anak tangga. Pas Nabi mau khutbah, Nabi naik anak tangga, Nabi bilang amin. Naik lagi Nabi bilang amin. Naik ketiga Nabi bilang amin. Sahabat nanya, Rasulullah, tadi kami lihat engkau naik bilang amin, amin, amin. Sampai berapa kali? Ada apaan Nabi? Sahabat bagus tuh, kalau nggak ngerti dia ngapain? Nanya, boleh nggak nanya? Ya nggak boleh apaan? Kebanyakan nanya. Kayak Yahudi nanya mulu kan? Disuruh potong sapi sama Nabi Musa kan? Nanya, warnanya apa, sapinya gimana? Nah, Nabi tadi ngapain? Kata Nabi SAW, tadi ada apa Nabi? Boleh nggak nanya Bu? Saya ulangi, yang nggak boleh apaan? Kebanyakan nanya, atau nanya yang nggak penting. Orang kadang nanya, Ustadz kita kalau ke bulan sholat madep mana Tad? Lu ngapain yang ke bulan? Ke Bandung aja belum pernah, sudah ke bulan tanyain. Orang kadang nanya di Ustadz, kalau kita lagi diri di atas Ka'bah, sholat madep mana Tad? Lu ngapain di atas Ka'bah? Ini dah ente naik pada jawab. Iya nggak? Orang zaman sekarang aneh-aneh Bu, iya nggak? Boleh nggak nanya? Tapi jangan berlebihan. Nabi, kenapa engkau tadi bilang amin, amin sebenarnya kabulkanlah. Begini kata Nabi, pas aku naik ke anak tangga yang pertama, Jibril berkata kepadaku, wahai Nabi Muhammad, sengsara hambamu, sengsara sekali umatmu. Siapa? Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, Ramadannya berakhir, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Rugi gak dia? Padahal bulan Ramadan bulannya ampunan. Semoga saya panjang umur, kira-kira 2,5 bulan lagi Ramadan. Ramadan bulannya hatam Quran, bulannya sedekah, bulannya etikaf, bulan puasa. Ada orang tidak mendapatkan keberkahan Ramadan, ada nggak tuh? Rugi nggak dia? Rugi. Ramadannya habis, dia nggak hatam Quran, dia nggak ibadah, nggak ngasih makan orang buka puasa, rugi. Yang kedua, nah pas dibilang begitu, ya Muhammad, rugi sekali seorang hamba yang ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Sini nih, waduh, ini ada imam gitu di atas itu. Sini bang, ada Imam Mahdi. Sini yang
Raja Saudi itu di atas. Iya. Pantesan kita aman dari tadi. Ya makanya. Apa tadi tuh? Kata Nabi, aku bilang amin. Yang kedua, Jibril berkata, kata Jibril, syaqiya abdun, sengsara seorang hamba yang masih punya orang tua, dua-duanya masih hidup, orang tuanya, atau salah satu masih ada namun tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Gara-gara apaan? Dia nggak urus orang tuanya. Rugi nggak? Rugi. Yang ketiga, kata Jibril, rugi sekali seorang hamba yang namamu disebutkan di hadapannya dan dia diam saja. Harusnya setiap nama Nabi disebut, apa yang kita bilang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat pada beliau. Kira-kira ini hadis bercerita tentang apa? Ini hadis bercerita tentang orang yang tidak pandai memanfaatkan kesempatan. Betul nggak? Bertemu dengan Ramadan, kesempatan nggak Bu? Kesempatan emas, iya nggak? Bahkan kalau ibu umrah musim bulan Ramadan di sini nih, orang Arab tuh baik banget. Iya, makanan di mana-mana tuh, daging gede-gede, sudah gini. Itu iya bulan Ramadan baik banget. Kenapa? Orang memanfaatkan kesempatan ibadah di bulan Ramadan. Semoga saya panjang umur bisa ketemu Ramadan, amin. Ini hadis cerita tentang orang yang tidak pandai memanfaatkan kesempatan. Punya orang tua nggak diurus. Kesempatan bukan sebenarnya. Kesempatan berbahagia yang sekarang berangkat dengan orang tuanya nih. Saya punya cita-cita ingin umrah bareng orang tua, ingin haji. Keburu meninggal orang tua saya. Yang masih punya orang tua, kesempatan nggak nih Bu? Membahagiakan orang tua. Kesempatan nggak nih? Beliin emas tar ibunya, amin. Di Mekah, gak ada yang amin anaknya. Beliin emas yang bagus. Ya Pak Ji, jadi kasih hadiah. Jangan sampai seumur-umur kita belum pernah kasih hadiah orang, menyesal gitu. Ada anak sampai ibunya meninggal nggak pernah beliin ibunya baju. Ada anak sampai ayahnya meninggal belum pernah beliin bapaknya baju. Ada nggak tuh? Belum pernah ayahnya beliinkan sarung. Beliinkan sarung yang bagus. Iya, gajah duduk nih, gajah terbang nih beli. Gajah nongkrong. Iya. Cat mangga, cat bacang nih datang. Iya, yang mahal, yang bagus. Jadi saya ulangi, punya orang tua kesempatan nggak nih? Kesempatan, rugi sekali. Yang ketiga, mendengar nama Nabi. Kesempatan buat ngapain? Bersolawat. Nah, jadi kita di sini pada Arafah, jadilah orang yang pandai memanfaatkan. Jutaan orang pengen kesini nih, pengen sholat Masjidil Haram. Jangan sampai kita nggak sholat sunnah. Ini nih, baca Quran. Kesempatan berat kita tinggal 2 hari lagi Bu nih. Ini ada apa sekarang nih? Senin, Selasa, Rabu siang kita pulang. Ya, jangan sampai tidak memperbanyak ibadah di sini. Sayang, kesempatan golden chance. You understand? I know. Iya, kesempatan emas nih. Ya nggak, banyak-banyakin tawaf. Ya nggak nih, ibadah sunnah. Mumpung di Masjidil, ketemu orang yang soleh ngapain? Minta doa. Iya nggak Bu? Ingat nggak cerita Uwais Al-Qarni? Kata Nabi Muhammad, akan datang orang namanya Uwais ke Mekah nih. Kalau ketemu apa kata Nabi? Minta doa sama dia. Siapakah sahabat Nabi yang memanfaatkan omongan Nabi ini? Umar bin Khattab. Umar ketemu Uwais, wahai Uwais doain aku. Uwais doain. Kenapa Umar? Nabi bilang kalau ketemu kamu soleh. Apa pelajarannya? Ketemu orang yang soleh ngapain lu? Minta doa. Kita kadang ketemu ustaz aja foto doang, ustaz foto, selfie. Ya, minta doa. Ini kisah nyata ya. Sebagai penutup, udah panas banget kayak ini. Sebagai penutup, saya tinggal di Mampang di Munjid, Jakarta Selatan. Di kampung saya ada Pak Haji, namanya Pak Haji Soleh. Terkenal dengan nama Haji Soleh Fatihah. Ini karena baik saya ceritakan. Kenapa? Dia tiap ketemu orang ngajakin baca Fatihah. Ketemu saya nih, Laron nih, mau kemana ente? Mau ngajar Pak Haji? Kita Fatihah dulu biar kita berkah. Gitu. Sampai namanya Haji Soleh. Kadang-kadang ada, wah Pak Haji Soleh tuh, mau muter dah. Ngapain muter? Suruh Fatihah lagi. Bagus ya? Mungkin ibu nanya, kenapa Ustaz mesti Fatihah? Al-Baqarah panjangan. Al-Baqarah 3 juz. Dia kalau lama ngajak baca doa, ketemu orang soleh ngapain? Doa, minta doa. Ini kadang foto doang, selfie. Muka jelek. Gak usah. Ini nomor di Mekah nih, banyak orang baik nih. Bu, siapapun yang doa, aminin Bu. Kita kadang kalau yang doa guru kita nih, nangis, amin.
Kalau doa teman kita nih, suami doa, dia doa lagi apa dikabulin mau loh. Kita jangan anggap remeh orang doa, ya enggak? Nah, jadi ini kesempatan emas, Bu. Mumpung panjang, ini orang Arab nih, ini lihat di Mekah di Madinah. Yang saya tahu, Bu, orang Arab paling pintar memanfaatkan kesempatan. Pernah nggak Ibu ketemu? Nih, ada orang Senin, Kamis, sore-sore nggak bagi makanan, ada nggak, Bu? Kita ngasih hadiah sama orang, Bu, masih haram, pahalanya berlipat ganda. Ini nih, kesempatan emas nih, milikilah pengalaman berbagi di tanah haram. Beli apaan kayak beli sesuatu kasih hadiah, itu pahalanya luar biasa. Bukan masalah kaya, bukan masalah miskin. Semangat untuk beribadah. Kayak di tanah air, kita kadang bertamu ke orang mau maaf ya, orangnya susah, Bu, jarang jajan. Tapi kalau kita main repot banget dia dong itu. Dia ke warung beli minuman, beli teh botol, beli roti, dia jarang jajan. Tahu dia mentat. Pas kita namun ibu, anak ini bawa nungguin, begini nih, nungguin kita pulang. Kata bapaknya, suruh masuk lah, suruh masuk. Kata anaknya, pas tamunya pulang langsung ngerebut tuh anak. Dia jarang jajan, cuman menghormati tamu. Ada orang kaya rumahnya gedung, kita main gak ada apa-apaan, ngobrol 2 jam ngobrol. Mau pulang mau basa-basi, mau kemana Pak Haji? Buru-buru belum diseduh, melepuh itu diseduh. Basa-basi doang. Ini mohon maaf ya, kesempatan berada di tanah, lakukan semua ibadah, wakaf Quran, yang baca Quran, sholat duha, qiyamul lail, bersedekah, berbagi hadiah sama teman. Anak nih beliin ibunya hadiah, membahagiakan orang tua tuh pahalanya gede. Beli emas 50 gram, amin. Ada yang amin nih. Suami beli istrinya hadiah, amin. Emas 75 gram, amin. Sini 10 gram, 10 gram, 10 gram. Amin. Kesempatan. Kita di tanah haram, kesempatan gak nih? Jangan lama-lama di kamar. Ya gak? Jangan lama-lama di kamar. Ganti baju dah, keluar lagi. Ya, belanja tak ibadah. Ibadah, kesempatan emas. Ya ini, kesempatan emas. Ada pernah kemarin saya ceritakan, sahabat Nabi Anas bin Malik, kalau ke masjid dipendekin langkahnya. Kita kalau jalan ke masjid, Bu, langkah pertama Allah hapusin dosa kita. Langkah kedua Allah angkat derajat kita. Semakin banyak langkah ke masjid semakin bagus. Ibu kalau bisa ke masjid satu jalan, pulang muter sama jalan yang lain, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita masih ada hari Senin, Selasa, Rabu. Ini kita ngomongin bab kesempatan emas, jangan disia-siakan. Semoga panjang umur. Cuma kita kan nggak tahu apakah punya kesempatan lagi datang ke kota ini, betul nggak? Baik, sekarang kita punya kesempatan di Jabal Rahmah, kita bermunajat, silakan masing-masing berdoa. Habis ini kita doa sama-sama dulu. Semoga Allah ampuni kesalahan kita, Allah maafkan kita, kekhilafan kita. Saya yang banyak ngomong minta maaf nih. Saya yakin tidak ada yang sempurna, banyak kekurangan dari kami.